Kenapa? Setiap ada ketidakadilan pasti kisruh. Ngerti kisruh sama nih Pak? Ngerti kisruh? Nang dia ini ono ketidakadilan mesti nggak remol kisruh sudah. Baik skala kecil maupun apalagi skala besar. Kalau ada kepemihakan pasti gelisah. Kok menteleng ae lah. Halo. Telur. Dalam rumah tangga saya punya anak. Misalnya punya anak 16, mencret balik. Main sama bujui wong, jangan main-main menipu orang, jangan main-main menyakiti siapapun, terbayar dengan harga yang sama. Faman wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jangan enak-enak para pejabat. Halo? Jangan enak-enak para hakim, terbayar tuntas di dunia sampai di akhirat. Kebetulan mantu saya yang kedua itu dosen UNESA. Pernah cerita ada seorang profesor doktor di sebuah kampus perguruan tinggi yang banyak dananya dana proyek itu bangunan kampus. Halo? Nah, di saving bisa beli villa sana, punya villa di sana, punya aset tanah. Masya Allah. Begitu menjelang pensiun sakit parah. Untuk menyembuhkan penyakitnya ini Pak, semua aset dijual karek omah situ tok. Iku gak waras. Iku gak nang donya. Jangan main-main. Apalagi yang terkait dengan hak-hak kemanusiaan, ruwet begitu kata Jokowi ya. Niki nggih kadang ono Saya syuting. Ya. Bisa di-share ke HP saya. Kalau sudah jadi, bisa ya. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali dalam keadaan sehat dan dalam keadaan iman. Allahumma amin. Buktinya sehat kita bisa pergi ke masjid. Buktinya iman kita bisa hadir di masjid. Apapun kesehatan kita, kalau imannya lagi mboten met, ya rasa-rasan berangkat. Walaupun imannya sedang bagus, ketika kita sedang sakit juga tidak mungkin berangkat. Tadi Abah Soleh mohon bilang kepada saya, Pak Mustain, Ibu Haja Susi sedang sakit opname di Gadul, Bu Bidan. Mari kita doakan, mudah-mudahan beliau segera diberikan Allah kesembuhan, diberikan kesehatan, dan bisa bekerja, beribadah dengan sempurna dan dengan baik. Kita selalu berdoa, monggo bareng-bareng jenengan membaca Allahumma antas syafi la syifa illa syifauka ya Allah. Allahumma antas syafi la syifa illa syifauka ya Allah. Isfi ukhti Haja Susi ya Allah. Isfi ukhti Haja Susi ya Allah. Isfi ukhti Haja Susi ya Allah. Syifaan la yughadiru saqaman. Syifaan la yughadiru saqaman. Syifaan la yughadiru saqaman. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang jam 5 kurang 2 menit. Mudah-mudahan kita disiplin dengan waktu. Pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak bersama, bareng-bareng mencerdasi firman Allah di dalam Al-Quran surat ke-16, surat An-Nahl ayat 90. Yang laki-laki semuanya pasti hafal, sebab ayat ini selalu dibuat mengakhiri khutbah Jumat. Khotib mesti membaca ini. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini mesti dibaca setiap Jumat oleh seorang khotib. Dalam ayat ini ada 3 perintah dan ada 3 larangan. Ada 3 perintah dan ada 3 larangan. Perintah yang pertama al-adl, keadilan. Perintah yang kedua al-ihsan. Perintah yang ketiga adalah ita'idul qurba. Kemudian ada larangan wayanha. Larangan yang pertama adalah al-fakhsya, yang kedua al-munkar, yang ketiga ada al-baghi. Para jamaah, kita garap satu-satu
Pertama adalah al-adl, keadilan. Dari kata adalah, ada yang menisbatkan dalam sholat menjadi i'tidal. I'tidal. I'tidal itu maknanya jejeg. Ya. Ya. Kita setelah dalam sholat, habis rukuk, sami Allahu liman hamidah, jejeg. Jangan doyong. Doyong ke belakang enggak boleh. Doyong ke depan juga enggak boleh. Doyong ke kanan enggak boleh. Ke kiri juga enggak boleh, kecuali orang tua yang memang sudah kondisinya berubah. Halo? Ada yang memang orang tua itu begini tidak, Pak? Jadi bukan tawaduk, Pak, ya memang kondisi itu. Adilku tidak memihak kepada siapapun. Ini perintah. Tiap Jumat dikumandangkan. Saya tiap Jumat pun khutbah di Polres. Pakaian-pakaian dinas. Adil, tegas. Jangan memihak kepada siapapun. Halo? Ono sing ngene iki. Kenapa? Setiap ada ketidakadilan pasti kisruh. Ngerti kisruh sama Pak? Ngerti kisruh? Nang dia ini ono ketidakadilan mesti nggare molo kisruh sudah. Baik skala kecil maupun apalagi skala besar. Kalau ada kepemihakan pasti gelisah. Kok menteleng ae lah. Halo. Jangan main-main, Pak, dengan ketidakadilan. Resikonya berat. Ini perintah Allah. Tiap Jumat dibaca. Dalam rumah tangga saya punya anak. Misalnya punya anak 16. Mencret, Pak. Sebagai orang tua yang adil. Adil tidak harus sama. Saat tertentu harus sama, juga suatu saat ada harus proporsional. Saya punya anak 3 misalnya. Yang satu pendidikan SD, yang satu 4 ya, SD, SMP, SMA, SMK. Wes ini sebentar lagi mau Ramadan atau hari raya. Tak kasih uang sama, rata-rata per anak 1 juta. Adil enggak? Adil enggak? Enggak adil karena enggak proporsional. Kebutuhan anak SD dengan anak perguruan tinggi enggak sama. Jadi adil ini, Pak, penting sekali. Penting. Kalau tidak adil mesti kisruh. Baik secara hukum atau secara sosial. Secara hukum, misalnya nyuwun sewu, ono maling ayam 5 tahun, halo, ya, koruptor, miliatan hanya 2 tahun. Ini jelas, pekno pasal-pasal dari Pak Mahfud MD. Sing marakno remek donya nggih ngeten iki, Pak. Bahkan ada wacana baru dari Pengadilan Tinggi masuk TV One ya. Ini wacana, kalau bisa, kalau hanya korupsi 50 juta, itu enggak usah dihukum lah, dikembalikan aja uangnya, lu kok enak. Ketidakadilan tuh kalau ada di mana, mesti nggak ada kisruh. Apa kesalahannya? Kesalahan ngono tok dihukum sakmene. Kisruh, Pak. Ini ono kisruh, mari kita membaca muhasabah, baik yang punya komitmen, punya stakeholder. Kenapa ada kok masih kisruh? Ada ketidakadilan. Dum-duman sembako lho Pak, nek adil perkara cilik. Awalnya gremeng-gremeng. Gak adil blas Mas. Minimal gak adil Mas. Gak seneng Mas. Ngene apa nggih? Nah. Ada ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum
ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nek ana wong seneng sedekah, seneng sapa masjid, apik mbek wong, dibalas mbek surga. Nek ana wong hampir gak tau salat, arogan, mabuk, dilebok neraka. Niku adil napa mboten? Adil napa mboten? Adil, Pak. Sesuai dengan amal perbuatan. Ono sing kurang ajar, Pak Guyon. Kadang diplesetno. Sing siji oleh berkat apik, sing siji gak. Aku sampean kok apik? Oh, sesuai dengan amal perbuatan. Ojo ngono, Pak. Atase berkatnya sesuai dengan amal perbuatan. Di dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah dawuh wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Nek ana wong berbuat jahat, maka akibatnya juga diberikan sanksi misluha sepadan. Adil napa mboten? Adil. Dulu Nabi Musa itu pernah. Nabi Musa itu nabi yang sering nek njaluk iku meksa. Ya Allah, tunjukkan keadilanmu di hadapan kami ya Allah. Kata Allah, Musa kamu tidak akan mampu melihat keadilanku. Mampu ya Allah. Tidak akan mampu. Mampu ya Allah. Tidak akan mampu Musa. Mampu ya Allah. Maksa. Ini kaitannya dengan keadilan. Jadi Gusti Allah, ini awakmu maksa, gak apa-apa. Besok kamu pergi ke sebuah mata air. Di sana ada mata air yang indah. Kalau sudah di dekat mata air itu singitono. Apa singitono? Kamu apa singitan apa, Pak? Bersembunyi. Seakan-akan tidak ada orang tahu. Di dekat mata air itu, kamu akan aku tunjukkan peristiwa-peristiwa tentang keadilan. Labbaik ya Allah. Akhirnya dijalani oleh Nabi Musa. Setelah dekat dengan mata air, adegan yang pertama Allah menunjukkan seorang raja yang zalim, yang suka memeras rakyat, memeras tenaganya, bawa kuda dan bawa sekantong uang yang nilainya mungkin ratusan juta. Di situ gak disebut, Pak, pokoknya uang satu kantong yang nilainya besar. Begitu dia di dekat mata air, satu kantong uang ini ditaruh di atas batu. Dia menikmati mata air itu, cuci muka, minum. Setelah itu dia langsung tancap kudanya. Lupa uang satu kantong yang nilainya ratusan juta itu tertinggal. Tidak lama kemudian ada seorang anak laki-laki yang masih usia SMP mungkin, ya, anak muda, ya, ke situ. Zaman gak usah tanya, Pak, jaraknya berapa menit antara raja dan anak datang, gak ono menitane, Pak. Zaman rungokno pendelengono kula mawon, ya. Anak muda ini cuci muka, menikmati itu, diminum mata air itu. Akhirnya kok melihat ada di batu sekantong uang yang besar ini. Dibawa pulang sama si anak pemuda ini. Tidak lama kemudian Nabi Musa melihat terus saat itu. Melihat kejadian itu. Di Pandeng ono rojo datang, ada anak muda datang. Setelah itu ada kakek-kakek seorang yang tua sekali bawa tongkat, dia buta. Saya tidak bisa praktekno, Pak, karena saya di meja ini. Jadi setelah dekat itu, rupanya kakek ini paham sering di situ, sehingga tidak pakai dibimbing bisa. Kemudian dia cuci muka, minum, berwudu. Habis wudu sholat di pinggir mata air itu. Begitu selesai sholat, berdiri akan pulang, tiba-tiba datang raja yang membawa kuda tadi. Begitu datang, melihat uang di atas batu tidak ada, menjadi tertuduh. Kakek, sampean yo sing ambil uang saya di atas batu ini.
Lalu dia istighfar, astagfirullahaladzim, Pak saya ini buta, saya tidak bisa melihat, kok bisa menuduh saya? Siapa lagi kalau tidak kakek? Wong tidak ada orang lain, pasti kakek. Tidak Pak, demi Allah tidak. Karena jengkel merasai kedunyan roja ini, dibunuh Pak, terkapar dibunuh, ditinggal begitu saja, seakan-akan tidak berbuat salah. Melihat adegan ini Nabi Musa langsung bengok. Ya Rab, apa maksudmu kau lihatkan adegan ini ya Allah? Melihat kakek tua gak cukup duit dadak dipateni. Nabi Musa berontak Pak. Ya Allah, kami tidak paham apa maksudmu. Engkau menunjukkan keadilan, tapi ini yang kau lihatkan kepada kami. Akhirnya Allah bilang, Jibril datangi Musa, jelaskan semuanya. Jibril turun datang, assalamualaikum ya Musa. Waalaikumsalam ya Jibril. Musa, ternyata jenengan boten sabarkan melihat adegan. Nggih Jibril, saya butuh penjelasan. Baik, kata Jibril. Musa, ketahuilah, raja yang dolim ini dulu pernah memeras. Ada salah satu pegawainya, yaitu bapaknya anak pemuda tadi. Anak pemuda yang mengambil uang itu dulu bapaknya kerja di kerajaan si raja ini, bertahun-tahun tidak dibayar, hanya dikasih makan. Dan ketahuilah Musa, atas izin Allah, keadilan Allah, uang yang ada di kantong jumlahnya sama persis dengan hak gaji orang tuanya yang dulu tidak pernah dibayar. Nabi Musa, oh baik Jibril, saya bisa nerima. Tapi apa salahnya kakek buta dia dibunuh? Sebelum dijelaskan, anak muda itu koyok-koyok menjadi hak waris. Halo? Daripada orang tuanya yang tidak dibayar. Lalu kakek gimana? Kakek ini waktu masih muda sehat, dia bisa melihat dengan mata yang sehat. Dia sakit mata hanya akhir-akhir tua ini saja, tidak ketolongan sehingga menjadi buta. Dan dulu waktu masih muda masih melihat, membunuh bapaknya si anak muda ini, dulu dibunuh oleh kakek yang tua ini. Halo? Nyambung? Ini keadilan Allah Musa. Memang si kakek ini dulu membunuh daripada bapaknya si anak kecil ini, tapi lewat Allah, lewat raja, dia dibunuh oleh di raja itu kakek ini. Inilah keadilan. Halo? Tuku dibalas podo. Dulu dia hanya dengan orang tua ini, dengan ayahnya ini, raja ini semaunya sendiri, dengan cara Allah duit dibalik nang anake. Si kakek ini walaupun tidak membunuh raja, tapi dengan cara Allah dia juga terbunuh karena pernah membunuh. Makanya jangan main-main sama bujui wong, jangan main-main menipu orang, jangan main-main menyakiti siapapun, terbayar dengan harga yang sama. Faman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jangan enak-enak para pejabat. Halo? Jangan enak-enak para hakim, terbayar tuntas di dunia sampai di akhirat. Kebetulan mantu saya yang kedua itu dosen UNESA. Pernah cerita ada seorang profesor doktor di sebuah kampus perguruan tinggi yang banyak dananya dana proyek itu bangunan kampus. Halo? Nah, di saving bisa beli villa sana, punya villa di sana, punya aset tanah. Masya Allah. Begitu menjelang pensiun sakit parah. Untuk menyembuhkan penyakitnya ini Pak, semua aset dijual kare omah situ tok. Iku gak waras.
iku gek nang donya. Jangan main-main. Apalagi yang terkait dengan hak-hak kemanusiaan. Ruwet begitu kata Jokowi ya. Sampean kalau memakai hak-hak orang mestinya hanya si A saman ambil. Ruwet Pak, ini urusan duit Pak. Kalau soal jenengan gak pernah puasa, gak pernah baca Quran, sholatnya kececeran, ya Allah ya Rabb, kula dolim ya Allah. Saya masih muda ya Allah, sering dolim, sering berbuat maksiat ya ampuni kami ya Allah. Sebelum kau cabut nyawaku, ampuni kami ya Allah. Di sepura mbek Gusti Allah. Tapi ini kaitannya hak-hak orang niki ruwet. Sehingga banyak kisah zaman Rasul ketika ada seorang meninggal, Nabi takziah, kemudian para sahabat memandikan, mengkafani, tinggal mensolati. Ya Rasul, jenazah sampun dimandikan, dikafani, tinggal mensolati, monggo jenengan pimpin jadi imam sholat jenazah. Ketika akan mensolati imam jenazah, Nabi hanya tanya satu pertanyaan. Jenazah ini duwe hutang apa enggak? Halo? Jenazah ini punya hutang apa enggak? Punya ya Rasul. Enggak ada yang nanggung? Enggak ada. Enggak, mohon maaf, aku gak wani nyolati. Kenapa Rasul kok enggak tanya? Jenazah ini biyen salate apa? Ngajine apa? Halo? Poso sunnah apa? Enggak ditanyakan oleh Rasulullah. Sing ditakoni situ tok, jenazah iki duwe utang apa gak? Ruwet Pak para duit. Kok sepi? Halo? Halo? Jangan main-main. Ingat, yang adil membagi sembako apapun yang adil. Jangan kau dolimi orang-orang kecil. Wong cilik paling kok istighfar Pak, gak iso mek bengok protes yo gak iso. Halo? Ya Allah, cek kebacute ya Allah. Dan ingat, nyun sewu, ada hadis yang cukup keras. Apa itu? Alaika wa da'watal madlum. Wedya sira mek dongane wong sing didolimi, wong sing tersakiti. Wa in kana kafiron. Walaupun sing disakiti wong kafir. Ya Tuhan, keterlaluan ya Tuhan dia, Tuhan hukum dia. Laisa hijab, dikabulkan oleh Allah. Padahal wong delodok lho Pak, nek didolimi niku nek ndonga niku dikabulkan. Bahkan kalimat wa in kana fakiron, lihat di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, hadisnya sahih Pak. Apa maneh sing didolimi wong sapa? Masjid Al-Hidayah. Halo? Suka menangis, ya Allah duh Gusti. Laisa hijab. Doa tidak ada tutup. Diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Bon. Mari kita belajar untuk menegakkan keadilan mulai dari yang terkecil. Mangane bapak-bapak ini oleh rabi papat lah kawan sing adil nggih. Gak apa-apa rabi papat. Tapi sing adil. Iso Pak adil, Pak. Halo? Nek gak iso ya situk ae. Ada ulama berpendapat, akeh gak iso Pak. Berarti tetap siji ae. Aku nek sebab wayu ku gak wani akeh-akeh ana ibu-ibu gak arep diseneni, ya. Bon. Itu perintah yang pertama, keadilan. Di mana-mana ada ketidakadilan, baik itu produk hukum, dalam Omnibus Law itu kan ada undang-undang Cipta Kerja Pak, namanya ya. Jadi saya pernah ngaji videonya Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Niku Omnibus Law aturan-aturan besar, terus sebagiannya ada aturan tentang kerja.
teman saya yang masih muda-muda itu di Ciwi, itu akhir-akhir ini banyak yang minta pensiun dini. Kemarin ketemu saya, kapan Pak pensiun? Sampun Pak Mustain. Loh, sampe umur piro? Kula 47. Lah kok pensiun minta pensiun dini, Pak? Loh napa? Soalnya aturan lama, Pak. Kalau udah pensiun, yang lama itu kita dapat pesangon sekian kali gaji. Banyak, Pak. Sekian kali gaji, sampai 26 kali gaji. Tapi aturan yang terbaru nanti, Pak, Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam wadah Omnibus Law itu nanti, itu hanya kalau nggak 8 kali, 9 kali. Pomong dorong Pak Mustain, aku joko aturan tak pensiun dhisik. Daripada engko aku pertahankan, engko akhirnya sangune mek titik mergo aturan terbaru. Berarti logikanya aturan terbaru itu gak enak bagi pegawai, tapi enak bagi bosnya, betul? Nah ini loh. Pemudur waktu kulo pensiun dini, kalau sang wakil tak gawe usaha. Ini karena apa? Merasa aturan-aturan ini merugikan pihak-pihak tertentu. Bon, moga-moga kita bisa adil. Termasuk jenengan adil pada diri kita sendiri. Halo? Ojo melekan. Halo, ngomong-ngomongan, nyekel HP sampai jam 1 bengi ku lapo. Mata ini butuh untuk tidur. Butuh untuk istirahat. Saniku Pak, ya Allah, HP ini kok. Orang melihat HP ku kadang 3 jam kuat, Pak. Gini mangke. Ngrungokno tok ceramah, ngrungokno tok gatik mendeleng. Sak jam kus. Ngene mangke. Bon. Yang kedua, al-ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu kalau dalam konteks ibadah mahdoh, salat misalnya, anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kalau dalam bab ibadah mahdoh salat misalnya adalah buatlah kamu seakan-akan ketika sholat melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa merasa melihat Allah, maka yakinlah bahwa kamu sedang dilihat oleh Allah. Ini dalam konteks sholat. Mana sholatku Pak, ojo cengengesan, kita didelok Gusti Allah. Aturan dipakai. Perintah sholat itu mulai takbir sampai salam, mata melihat ke tempat sujud. Ono sing dibuat-buat koyok supaya khusyuk. Allah Akbar. Khusyuk. Karena merasa melihat Allah, Allah Akbar. Jangan begini, Allah. Iku ngadep Gusti Allah, tapi gak temen. Dilungkas ana trawean, ana sing kuwareken, nyuwun sewu. Allah. Ada enggak? Wadah yang khusyuk. Allah. Jadi ihsan dalam konteks ibadah mahdoh, kita berupaya seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa begitu, yakinlah fa innahu yaraka, Allah sedang melihat kita. Ben iso temen ibadahnya. Mane nyun sewu Pak, nek salat niku nggih nyun sewu aja nggae kaos lah. Kadang nggae kaos oblong. Ngene iki nggih kadang ana tulisane mburi. Niku nek apalagi jamaah Pak, nang soft ngarep pisan ku ganggu makmum di belakang. Apa maneh imamnya adik baca surat lama begitu, Allahu Akbar. Niku terlalu lama, makmum iki iso nglamun Pak. Merke sarung diwaca kabeh. Wadimor. Cap gajah duduk. Mangga. Atlas. Diwaca kabeh. Munggah ngene kepegelen ana kaosan.
cap kapal api. Lho ngono itu aja kabeh. Ayo kita menghadap Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Masuk masjid, ayo nggih pakaian yang bagus, yang rapi. Pun. Ihsan dalam konteks komunikasi bermuamalah, ihsan itu adalah antara dohir dan batin. Dohirnya baik, batinnya lebih baik. Itu dalam konteks komunikasi bermuamalah. Itu dalam muamalah. Al-ihsan adalah dohirnya bagus, batinnya lebih bagus. Contoh sederhana ngeten, Pak. Misalnya orang gak duwe, ya Allah sakno. Saya bantu orang. Ya Allah, bantu hanya waktu 10.000, hanya 50.000 misalnya. Tapi dalam batin, ya Allah kapan-kapan tak kasih 100 sakno aku. Saking saiki gak duwe duit. Tapi apa yang dilakukan detik ini dengan hati lebih bagus hatinya. Halo? Paham nggih? Ya Allah, kapan-kapan dalam hati aku harus bisa lebih banyak memberikan mereka. Saiki gak apa-apa tak kei sakmene. Itu contoh ihsan dalam komunikasi, dalam bermuamalah. Nah, ini penting bagaimana kita antara lahiriah dan batiniah diupayakan lebih baik batiniah. Itu ihsan. Jamnya pun mepet, kurang 15 menitnya. Kemudian wa ita idil kurba. Ayo peduli dengan kerabat. Silaturahim, beri sesuatu. Lebih-lebih kerabat yang tidak punya. Mohon maaf, selama ini kan terbalik, Pak. Sing melarat, nanggone sing sugih. Nggih umumnya kan ngoten. Lah apa yuk? Ya Dek aku ya kepen silaturahmi ae. Mestine sakno, Pak. Sing melarat gak duwe mobil, ya. Sing sugih nek iso ayo ndelok waktu Bu ngomong kan. Ayo nang ngene bolo sing nang ngene Malang sakno gak diparani. Ngene, Pak. Ojo sing sugih malah kaya raja diparani sing gak duwe. Sakno sing gak duwe gek mikir, Pak. Gawe transporte piro, gawe ngene akhire wis gak ono transporte gak duwe duwe. Lah sing sugih gunakan waktu. Ojo nuruti bisnis tok gak ono tutuke, Pak. Kono tutuke. Ad-dunya kadzilli. Dunya iku koyo ayang-ayang kejar terus, pangkat, jabatan dunya. Ngono marine. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada pejabat sing kapal keruk, Pak. Ngerti kapal keruk? Raku sepol. Durung sampai pensiun. Dead. Dadi gak iso menikmati. Ya Allah. Ayo, jangan sampai kita putus silaturahim. Kerabat kita ramut. Sampai ada salah satu sahabat Nabi, ya Rasul, angsal nopo mboten boleh enggak zakat atau sedekah pada famili kita sendiri? Boleh, bahkan afdol. Karena ada dua kebaikan. Pertama, punya nilai silaturahim, yang kedua lit ta'awun, nolong. Ayo nak, bebek sing nanggone Malang diparani, ngerti bebek ta, Pak? Bebek ku bojone paman, Pak. Nek tante bojone om. Halo? Ojo sampai bebek bojone om sakno ume, Pak. Guyonane bebek ambek paman iku biasane elek melarat. Nek tante om iku ganteng ayu sugih. Guyon, Pak, ojo muring-muring sampean ya. Ayo diparani rono, dikasih dano seneng masyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Samane sesugih gelem teko nang aku, alhamdulillah, alhamdulillah. Kanjeng Nabi ku senengane gembul mek wong melarat, Pak. Seneng gembul melarat. Sampeyan ya apa? Rugi, Pak. Ini jangan sampai memutus persaudaraan gara-gara dunia. La yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahimi. Tidak bisa masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Hati-hati. Mari kita sering silaturahim, ketemu kono. Dan ini merupakan pelajaran. Ketika kita kunjung pada famili sing gak patek duwe kok sergep salat ono adzan budal, tergiur kita, terketuk, ya Allah, aku sembarang cukup, gak tahu sapa masjid, iki dulurku melarat.
sapa masjid ya Allah. Terketuk hati kita. Ya. Ini 3 perintah, adil, ihsan, dan nyambung tilasan pada keluarga. 3 larangan, apa itu? Ya pertama adalah wayanha anil faksha, al-faksha wal munkar wal baghi. Kalau dalam Quran terjemah itu biasa gini, Pak. Hendaklah kita mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, wal baghi dan permusuhan, itu aja. Memang arti sesungguhnya prakteknya faksa itu termasuk membunuh, memfitnah, ya, adu domba, itu semua apa? Zina itu bagian dari al-faksa. Al-faksa itu dalam kamus asli begitu. Tapi dalam konteks yang lain, komunikasi, bermuamalah, bisa diterjemahkan al-faksa adalah dohire api, tapi atine batine niat jahat. Halo? Ini tergolong faksa. Jadi kalau ngomong, komunikasi, oke. Aman Pak, tak dukung Pak, aman. Sama bagus. Tapi atine macam-macam, gak kira suwe cak, ajur jum ajur. Jadi omongannya bagus, lipsnya dikemas sedemikian rupa, koyok-koyok nolong, tapi menikam. Ini tergolong faksa, tipu daya. Enten apa mboten? Kata. Biasanya ini praktek kelas tinggi, Bang. Kelas tinggi biasanya. Jangan khawatir Pak. Serano aku, sampean orang baik, yakin, tak dukung, tapi ada target untuk membunuh karirnya, membunuh ekonominya, membunuh citra baiknya, dibuat bagaimana citranya rusak. Dia hanya pencitraan tok, tapi ada niat jahat. Ini tergolong faksa. Faksa. Hati-hati Pak, ancamannya berat. Allah selalu membaca batin manusia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat dari fisik kita wala suarikum dan bentuk kita, tapi dari Allah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Sama nek detik iki ngrasani aku batin sampean, aja suwe-suwe batain deloken jame. Allah tahu. Allah tahu, Pak. Aku niat jahat nang sampean gak roh, tapi Allah paham. Hati-hati Pak, jangan sampean menipu hati. Hati nurani gak bisa dibohongi. Siapa yang bisa membohongi hati nurani? Gak bisa Pak. Hati nurani gak bisa dibohongi. Nek nur aini kena dibohongi. Jangan macam-macam Pak. Ini tergolong al-faksa. Lahirnya lipstiknya bagus, koyok-koyok mendukung sahabat karib, tapi hatinya ingin menikam. Jahat betul Pak. Jangan jadi orang semacam ini. Ini termasuk al-faksa. Lalu selanjutnya al-munkar. Kemungkaran itu jelas Pak, lahiriah jelas. Di sana ada diskotik pakai mabuk, jelas. Ono pabrik bir, jelas. Halo. Di sana ada tempat perjudian, jelas. Kemungkaran. Mohon maaf, konon Aceh sebelum tsunami dan di Sulawesi di Palu sebelum tsunami. Itu di sana itu ada budaya di pantai setiap Sabtu malam Minggu hura-hura pakai ganja, mabuk, pergaulan bebas. Di Palu itu sebelum kena tsunami malamnya itu dibuat diskotik di pantai, dibuat mabuk-mabukan, langsung juga dihantam oleh Allah. Kemungkaran. Sekarang ini repot Pak, kadang-kadang alasannya ada jelas merusak
tapi karena di sana ada aset membantu negara pajak, seperti pabrik bir misalnya. Halo, saya ini sering diundang ceramah di kejaksaan, Pak. Pernah ada botol-botol mokersu ditumpuk banyak, Pak, di belakang. Itu dari polisi-polisi yang setelah periksa di warung-warung, di diskotik. Nah, ini apa, Pak? Ini mau digilas, Pak, ya rampasan-rampasan itu. Nah, ini saya pikir, lah ini pabrik gak ditutup ya, kapan mari ini? Halo? Ya. Sebagai ilustrasi, Pak, dulu itu ada santri dan santriwati, iku nikah. Selama beberapa tahun ku uripiku pas-pasan ya, Pak. Pas-pasan terus di sebuah desa. Suatu saat kepingin merubah nasib. Jere sing wedok, Mas, ya apa Mas, ayo merubah nasib, sampean coba usaha nyambut gawe nang kota. Tapi aku nang omah dhisik, engko nek sampean iso posisi enak, baru aku ngikut sampean. Ya, Dik. Hari pertama akan berangkat. Di tengah perjalanan di desa, dadak ketemu ada pohon besar disembah oleh masyarakat. Nyembah pohon besar itu. Langsung dia kontak, apalagi masih santri ya. Ya Allah, ini jelas kemusyrikan ini. Nes, saya harus pulang. Harus ditebang pohon ini. Dia pulang, ngasah pedangnya ya, alatnya. Kata istrinya, "Lapo Mas kok balik?" Waduh, dia ono kemusyrikan dia iki nek dijano iki ndak apik iki. Begitu akan berangkat sudah bawa pedang, dihadang oleh iblis dalam bentuk manusia. "Hei pemuda, mau kemana sampean?" "Mau apa? Menebang pohon yang besar itu. Biar masyarakat ngerti bahwa pohon ini tidak ada kesaktian, pohon ini tidak sakral, pohon ini adalah tidak boleh sembah. Biar ngerti, oh ternyata pohon tidak punya kekuatan. Tak tebang pohon itu." Apa kata iblis? Iblis dalam bentuk manusia yang kekar. "Kalau kamu menebang itu, hadapi dulu dengan saya." Langsung gula, Pak, tengkar. Iblis yang kekar itu kalah, Pak, terkapar. "Minggir, waktu di pedang." Stop. Sekarang kita MOU, jadi iblis. Tapi tidak tahu kalau si santri ini iblis. MOU apa? Sudahlah, tidak usah ditebang pohon itu. Aku janji, kalau kamu tidak nebang itu, setiap habis sholat subuh, sajadamu di bawah saja tak kasih uang. Mikir santri ini, Pak. Aku kemarin tuh niat ngerubah nasib oleh duit. Durung sampai tuh kota ikut tawaran. Oke, Mbak, oke, Pak. Pulang, tidak jadi nebang. Begitu tidak jadi nebang, sholat dia sama istrinya. Allah, selesai dongo, dibuka sama, ada uang. Ya, sudah janji. Aduh deh, iki sugih data ya. Alhamdulillah. Tapi gak ngerti kalau itu iblis ya. Hari kedua, sholat subuh, ada uang lagi. Sama gak usah nyoba, Pak, menip dibuka saja deh, gak usah. Ya. Hari ketiga ada uang. Hari keempat tidak ada uang. Apa kata Sinang? Oh, nipu berarti kan, nipu. Tidak bisa. Karena kamu nipu, tetap berangkat. Akan menebang pohon karena dia merasa dirugikan, dia ditipu. Tetap aku berangkat. Begitu berangkat, dihadang iblis tadi yang MOU tadi. "Hei pemuda, mau kemana?" "Akan aku tebang." "Kenapa aku tebang?" "Kamu mengkhianati perjanjian. Kalau gitu hadapi saya dulu." Tengkar. Pertengkaran yang kedua, kalah si santri. Iblis yang menang. Lalu iblis tertawa. "Hei santri, hei pemuda, kamu sadar nggak kenapa kamu kalah detik ini? Dan kenapa saya dulu kalah pada saat yang pertama?" "Ya apa?" "Kamu pada saat yang pertama, kamu betul-betul lillahi ta'ala. Tidak ada kepingin embel, tapi kamu jihad betul-betul karena Allah. Sehingga aku terkapar, aku jadi kalah. Tapi kamu pertengkaran yang kedua, bukan karena Allah, tapi karena kamu merasa tersakiti, terdolimi, dan dikasih uang.
Itu yang menjadikan kamu kalah. Ya Allah, Pak. Ada dua hikmah. Pertama, niat membersihkan hal-hal pelanggaran itu sumbernya yang harus dipotong. Seperti pohon dipotong. Masyarakat tidak akan ke situ lagi. Oh, berarti pohon ini tidak punya kekuatan apa-apa. Bukan orangnya yang dibabras, bukan. Lah ini kalau ada polisi keluyuran di pabrik di warung-warung, di diskotik dirampas, digiling. Selama pabrik gak ditutup, sampai kiamat itu gak tutup, gak mari-mari pegel. Itu dagelan namanya, Pak. Kenapa? Ya mungkin ada itu tadi. MOU dan lain. Dan iki sing marakna remek yang ini Pak. Tidak ada ketegasan. Tapi ya pegel akhir aparat ngene anu ya apa Pak ya petugas wis dilakoni ae Pak. Yang kedua, kalau orang itu bersikap berdakwah, berjuang, orientasinya materi, tidak bisa lama Pak. Gampang keplek, tidak iso tegas. Tapi kalau lillahi ta'ala, sampai kapanpun dibela sama Allah. Sama delok wong ndukur-ndukur iku. Gak usah ndangak. Wong ndukur-ndukur mulai tingkat menteri, walaupun gelarnya profesor doktor, ada yang KH. Newes ini, halo? Kalau ini orientasinya lemah, Pak. Ngomong enggak bisa, saudara-saudara, itu harus enggak bisa. Beginilah kita harus berpikir cerdas. Ngono, Pak. Indonesia ini kan berbagai macam agama, ada kepentingan ini, ada ini, enggak bisa kita. Paling ya ngono-ngono tok, tapu enai lambene ngono ku Pak kanane. Halo? Tapi kalau misalnya Allah menang, Pak. Tinggal bisa atau enggak. Makanya Nabi yang pernah mengatakan ada dua penyakit di zaman akhir yang aku takuti. Apa itu? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Banyak umatku yang orientasinya jabatan, fasilitas, duit dan takut tersiko. Karahiyatul maut itu namanya takut tersiko. Aku nek ngene rek, aku goleng gon tak menengai. Bah ya apa sing penting aku aman. Niku lak usum Mbak lagi ngene iki. Akhirnya kabeh padha meneng kabeh. Masuk kiai ijma sukuti wis meneng ae daripada kok gak aman. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir al-bughyu. Larangan yang ketiga adalah al-bughyu. Bughyu itu selalu membuat permusuhan. Hati-hati. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita sesama iman muslim adalah ikhwah, dulur, Pak. Jangan kau sakiti saudara kita. Apapun dia amaliannya. Iki rada kenceng titik Pak aku, Pak. Ojo adik sampean nyun sewu. Utek-utek amaliait saudara kita LDII. Nek gak sepaham dengan kita ojo adik diure-ure. Iku namanya menciptakan kebencian. Saman paksa ya apa? Ngene lho sing bener gak bisa, Pak. Yang kaitannya dengan khilafiyah apalagi. Wis ojo adik diure-ure. Gak usah adik bahas istighosa, kunut, gak usah deso. Gari rame. Apapun yang mereka lakukan pas ngene lho sing bener, gak iso Pak. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan menciptakan permusuhan. Kau nok marine kita hargai mereka. Kita juga yakin ini yang saya jalani. Mereka monggo sing rukun. Ojo menciptakan kebencian. Paham? Iku jenengan memaksakan diri, Pak. Sing bener ku ngene. Kita iku ngene. Ojo ngono, gak usah. Paksakan sampai kiamat. Pani gegere lho, Pak. Tambah menciptakan permusuhan. Makanya kula akhir-akhir ini sedih nih nonton YouTube. Kiai Haji ngelokno Ustaz Tiko. Sing kok bantah iki sedih. Wong padha ustate gegeran, sedih Pak ditu kita. Sampai saking mangkele Kiai Haji mau ngomong, bapak-bapak para jamaah ini ono ustad duduk golongane awak dhewe ngomong ojo dipercaya bujui lho lak wis ta. Iki bukan hati nurani, bukan akal, iku hawa nafsu Pak sing ngomong. Mestine ndak begitu. Bapak Ibu nek sampean krungu ustad ceramah kok gak cocok, ojo langsung ditelan. Sampean takon nang kiai sing sepaham padha mbek sampean. Lah aman sih, Pak. Halo? Ojo digebyas sehingga jamaah bermusuhan. Ini sing kula sedih, padahal ku Kiai Haji kitabe sak limang lemari maca kitab oke. Bahkan ya Al-Qur'an wis ngelontok. Lah wis
tapi terkontaminasi dengan hawa nafsu. Hati-hati Pak, kita diberikan Allah 3 bekal: akal pikiran, hati nurani, dan nafsu. Apa artinya? Masih kiai ada potensi jahat, ada potensi baik ketika dicerna dengan hati nurani dan akal pikiran. Tapi nek hawa nafsu rusak, masih kiai. Halo, ojo mentang-mentang wis duwe derajat salamat dan terus mari ngono apik. Ndak Pak, iblis menggoda manusia itu ya Allah. Oh, berbagai lini gak kena kok ngarep kok mburi samping kanan samping kiri. Hati-hati. Kalau sedih nonton YouTube pengajian ngelok-ngelok sedih, padha tuding-tudingane sing siji mengkerut ngene iku dibuat oleh netizen, dibuat oleh naudzubillah min dzalik. Mari jaga persaudaraan kita, jangan menciptakan permusuhan. Nggih. Sebab kadang-kadang nyuwun sewu Pak, kadang-kadang nek ana ketidakadilan itu kan menciptakan permusuhan, gitu. Kadang-kadang antara pemerintah dan masyarakat itu kadang-kadang merasa ya apa sing ngene iki sehingga tercipta permusuhan. Kita selalu berdoa mudah-mudahan negeri kita segera bangkit dan semua elemen masyarakat juga pejabat segera diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Alim, ya Allah bimbing hati kami ya Allah. Bimbing lisan kami ya Allah. Bimbing pandangan kami ya Allah. Bimbing pendengaran kami ya Allah. Bimbing cara berpikir kami ya Allah. Bimbing langkah kerja kami ya Allah ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah, jalan yang penuh ampunan dan kebahagiaan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Alim, kami sering banyak melakukan dosa ya Allah, sering menjalani kemaksiatan dan kedzaliman ya Allah. Sebelum kami menghadap dumateng Panjenengan ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa para guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang hadir di masjid ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu hak, dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu ya Allah, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikan kami untuk menjauhi kesalahan itu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana khinas shalah. Ya Allah, cabut nyawa kami ketika kami sedang menjalankan salat ya Allah. Allahumma khtim lana khinad du'a, cabutlah nyawa kami ketika kami sedang berdoa ya Allah. Allahumma khtim lana hinad dzikra, ya Allah cabut nyawa kami ketika kami sedang berzikir ya Allah. Allahumma khtim lana hina qiraatil Quran, ya Allah kami ridho, kami rela, kami ikhlas ya Allah. Cabut nyawa kami ketika kami sedang membawa dan membaca Al-Quran ya Allah. Qad kunna syauqun ilaik, kula rindu dumateng Panjenengan ya Allah. Kula cinta kali Panjenengan ya Allah. Nuhibbu liqa'aka fi jannatika ya Allah. Kami ingin melihatmu di surgamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal majlis majlisan mubarak fihi rahmah wa hidayah wa inayah wa amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.